teman-teman dan kawan-kawan, sekarang lagi berada di kawasan mangrove Kelurahan Kampung Baru guys. Di kawasan mangrove ini ada sekitar 30 hektar. Keterangan dari Bapak Seklur guys. Luas keseluruhan garis panjang antara batas antara Kelurahan Tusumpu dan Segala kurang lebih 30 hektar. Dan itu di dalamnya juga termasuk ada yang dulunya masih kawasan mangrove dan ini sudah beralih fungsi menjadi tambak-tambak warga. Oh, berarti 30 hektar itu Ya. ada juga tambak ya? Ya. Oke guys, nanti kita akan keliling-keliling guys bersama Pak Seklur. Oke, ini guys kita mau baca satu-satu dulu. Save our mangrove Kampung Baru. Kemudian yang ini, ayo bersama-sama kowe taka bersama, buang sampah pada tempatnya. Bahasa pasirnya mana uras yang awak yo. Oh, itu bahasa pasirnya guys, yang merah itu bahasa pasir. Tidak coret-coret dan merusak mangrove. Bahasa pasirnya Nang nampak merotak mangrove. oh, merota. Oh, sama kayak bahasa Kutai juga ya, merota. Oke guys, jangan sampai kita membuat rota di sini guys ya. Gerbang pelestarian. Nah, ini baru gerbangnya guys. Kita belum masuk dalamnya. Di wilayah Kelurahan Kampung Baru itu ada beberapa jenis. Yang pertama Rhizopora, Avicennia, sama Pidada atau api-api. Oke guys, kita mau keliling-keliling guys, melihat si kontol panjang. Situasi kondisi toleransi Pandangan. dan jangkauan. Oke. Pandangan dan jangkauan. Jadi kalau ada nyebut si kontol panjang, jangan diartikan negatif ya guys. Nah, awalnya sebelum ada gerbang, jembatan yang digunakan ini adalah jembatan ini. Sekitar tahun berapa itu? Itu sekitar 2000, pokoknya 2019, sekitar 2010 lah. Ini panjangnya kurang lebih 100 meter tuh lurus saja. ini lurus sampai di sana mentok, dan ini digunakan untuk para nelayan pada saat itu untuk naik turunnya di sini. Wih, ada yang besar ya Ada guys, banyak yang besar guys. Ini berapa tahun ini kalau sudah besarnya begini? dan yang perlu dipahami kawan-kawan dan kawin-kawin, teman-teman dan kawan-kawin, bahwa mangrove dan bakau itu berbeda. Jadi Oke. kalau mau lebih jelasnya, bakau itu adalah yang akarnya itu kelihatan. Nah, itu Oh, yang akarnya kelihatan tuh bakau. bakau. Kalau mangrove sendiri itu yang jenis-jenis pohon ini, yang akarnya muncul dari bawah sedikit-sedikit. Oh, Dan iya. yang ada di sini nih bisa, yang muncul ini bisa berapa ratus dari akar yang muncul ini jaraknya. Ya, Itu itu. penjelasan orang kampung sini. Ya, itu juga calon bibit juga itu. Bisa ditanam lagi yang akar-akar yang muncul itu. Nah, itu sudah bertunas itu dari akar-akar tadi. Nah, ini kan banyak-banyak akar ini. Ini calon tunas sebenarnya. Ini juga bibit ini. Nah, itu kelihatan yang sudah bertunas. Nah, sampai sini. Dulu di sini ada ikonnya untuk jembatan mangrove sendiri. Cuman karena kurang perawatan, akhirnya ya begini. Salam konservasi. Kalau teman-teman ngelihat di Google untuk mangrove Kampung Baru, dulu tempat di sini yang jadi viral. Dan ini murni dari teman-teman Gembel, Gemar Belajar Penajam Pasir Utara. Oh. Dulu di sini apa tulisannya? Di sini Save Mangrove dan Salam Konservasi. Save Mangrove Kelurahan Kampung Baru. Ada gambar nggak di sini nih yang untuk bisa selfie-selfie? Nah, sebenarnya di sini di atas Oh, di atas saja dia. papan ini aja. Cuman ya karena bicara tentang manusia yang menjaganya dan manusia juga yang merusaknya. Tapi tidak semua manusia. Ya. Oke, termasuk saya nggak merusak ya? Ya. Nah, ini sampai sini 100. Oh, awalnya sampai sini aja 100 itu ya. Oke guys, sampai sini dulu awalnya. Nah, ini batas ini 100 meter.
Kemudian yang ke depan itu, yang ke arah kanan itu Arah kanan itu kurang lebih 150. 150. Ya. Jadi total jembatan dengan yang ada yang lama itu kurang lebih 500. Oh, 500. Sini 150. Yang ke sana itu dia setengah, jadi 400 tambahin 100 plus 500. oke. Kita lanjut ke arah yang 200 guys. Karena yang arah 150 ditutup. Ditutup karena bahaya. Sudah pada gabut. Oh, berarti lebih lama yang sebelah kanan itu ya? Tidak, agak sulit sih menjelaskan ya. Paham. Oke. Harus dipahami guys ya, kenapa tidak dijelaskan ya. Monyetnya biasanya jam berapa? Monyet itu kira-kira berkeliaran itu biasanya jam segini udah berkeliaran dan loncat-loncat yang ekor panjang. Biasa bisa kita temuin yang agak ke sana. Ekor panjang itu yang bekantan itu, bukan? Bukan. Kalau monyet Belanda atau bekantan itu dia biasanya ada di pinggir-pinggir muara karena jenis mangrove-nya itu untuk makannya hidupnya di pinggir muara. Gitu. Tapi biasa kadang ada yang lari sampai ke sini. Kita pantau guys. Nah, di depan ini adalah menara pantau. Menara pantau di mana jika ditarik lurus dulu ini tidak selebat ini dan tidak setinggi ini. Sekarang udah tinggi banget. Waktu dibangun di 2016 pada saat itu, jika ditarik lurus ini akan ketemu dengan Pulau Gusung. Oh, ini adalah garis lurus Gusung guys. Nah, dulu sempat, dulu ada sosial konservasi, ini adalah NGO yang mendampingi untuk ada beberapa kegiatan yang outputnya adalah dari jembatan ini adalah festival mangrove. Sudah 2 kali dilaksanakan di 2017 dan di 2019. Nah, dulu sempat kita punya web, cuman karena ini webnya hasil bantuan dari NGO-nya yang sempat kita operasikan, cuman karena keterbatasan admin dan keterbatasan kemampuan dan sumber daya manusia sih sebenarnya gitu. Jadi ini tahun berapa terakhir webnya ini aktif? Di 2018 awal karena 1 tahun. Oh, nggak diperpanjang lagi ya? Diperpanjang lagi. Iya, karena memang pengelolanya yang tidak ada guys. Nah, ini fungsi fisik, fungsi ekologi, fungsi ekonomis. Ini ada semua fungsi hutan mangrove. Oke, Pak Saklur, bisa dijelaskan fungsi fisik, fungsi ekologis, dan fungsi ekonomis itu? Ya, fungsi fisiknya adalah mencegah intrusi. Intrusi itu sama dengan perembesan air laut ke darat. Artinya yang air laut itu dulunya waktu belum selebat ini, air laut itu sempat pasang sampai ke pinggir jalan. Jadi hari ini dengan adanya mangrove yang sudah lebat ini, air yang dulunya pasang tertinggi itu sudah tidak sampai ke jalan lagi. Terus kemudian mencegah erosi dan abrasi pantai. Nah, mungkin teman-teman yang biasa belajar geografi dan IPA itu paham apa arti erosi dan abrasi. Tuh, kemudian penahan alami, terpaan angin laut yang kencang. Jadi dengan adanya pohon mangrove ini, dari laut lepas yang ada di sana, angin yang bertiup kencang ke darat itu tidak langsung ke darat tapi lewat ini hambatan-hambatan pohon mangrove. Oke, kalau fungsi ekologis itu gimana? Fungsi ekologis itu dari papan petunjuk, penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Itu karbon dioksida yang kita hirup ya. Filter alami yang menangkap dan menyaring bahan pencemar. Ya, termasuk mungkin juga ketika ada tumpahan minyak atau limbah-limbah mungkin lewatnya terserap oleh pohon-pohon mangrove dan keanekaragaman hayati, atau bahasa Latinnya biodiversity gitu. Oke, kalau fungsi ekonomisnya gimana, Pak? Kalau fungsi ekonomisnya sendiri hasil perikanan, ikan, udang, kerang, dan kepiting yang senang dengan seafood. Nah, jika ada mangrove maka lebih ke arah makanan-makanan yang biasa kita makan itu ada di sekeliling dekat pepohonan mangrove. Dan kemudian juga ada tanaman obat, sumber makanan olahan, kerajinan ramah lingkungan, kawasan ekowisata. Sumber makanan olahan ini ada biji mangrove ya, tapi nggak tahu jenisnya apa, api-api atau tidak ada ya, yang kemudian itu pengganti untuk pengganti tepung itu.
Oke guys, ternyata Pak Seklur ini ternyata cerdas juga guys. Terima gaji. 4 jempol deh untuk Pak Seklur. Kalau secara master plan kurang lebih sebenarnya dulu panjangnya jembatan mangrove ini 1,2 kilo. Nah, berarti kan kalau yang sudah dibangun ini ada sekitar 400 ditambah dengan yang bangunan lama, bantuan dari Chevron ya, pada saat itu kurang lebih masih ada 800 meter yang harus diselesaikan. Dan perencanaan itu sempat saya lihat di situ ada musola, ada gazebo-gazebo kecil yang kemudian bisa dinikmati bersama keluarga pada saat bersantai sambil mendengar suara-suara burung yang ada di habitat yang ada di mangrove sendiri begitu. Jadi itu kira-kira kapan tuh perencanaannya mulai itu? Kalau perencanaannya mulai saya kurang paham atau memastikan, tapi perencanaan secara master plan keseluruhan itu kayaknya kalau tidak di Bapelitbang pada saat 2016-2017 itu ada di Dinas Pariwisata saat ini. Oke guys, kita doakan guys ya. Amin. Semoga paling tidak mulai tahun depan ini bisa dimulai guys pembangunannya guys. Dan harapannya sebelum dibangun ini harus dibicarakan dulu perawatan secara fisik, karena bicara perawatan secara fisik sudah banyak bahan-bahan yang sudah kayaknya sangat berbahaya ketika ada kunjungan manusia atau orang. Tuh. Oh, memang ada papan-papan yang memang ngejabuk ya? Ya, begitu. Nah, biasanya untuk monyet ekor panjang itu ada di sekitaran wilayah sini. Biasanya dia loncat pada sore hari. Nah, saya nggak tahu ini kenapa sudah mati pohon mangrove yang besar ini. Kalau dulu sangat lebat sekali dan dijadikan pijakan untuk monyet ekor panjang. Oh, kemungkinan ini karena sudah tua kali. Faktor U guys. Faktor umur. Gitu. Guys, kalau kita ada di sini guys, pasti hati tentram, kemudian udara juga sejuk guys. Dan itu akan menyehatkan bagi kita. Ya. Tidak seperti di kota guys, yang penuh dengan polusi. Nah, ini dulu sebenarnya adalah gembok cinta. Nah, Gembok cinta. Ini ada sisa-sisanya, cuman ya karena kurang perawatan akhirnya seperti ini. Harusnya dengan kalian berkontribusi dengan masuk ke sini nih digunakan untuk merawat apa yang ada di dalam areal jembatan mangrove sendiri gitu. Oke Pak Adi, ini kok terbersit menamakan ini gembok cinta, ini dari mana nih awalnya nih? Kalau sebenarnya sih lebih mencontoh dari apa ya? Lebih mencontoh dari jembatan yang ada di Pulau Kumala. Karena apa? Kebanyakan bicara wisata, para pasangan muda dan mudi itu lebih ke arah jalan bareng. Nah, dulu targetnya juga di mana jual gembok ini adalah suatu ikatan kemesraan mereka yang kemudian ketika berkunjung sambil mengucapkan doa di sini mereka dalam satu ikatan pernikahan. Harapannya gitu juga. Dan kemudian juga teman-teman yang ada di luar bisa menjual gembok dengan bermacam-macam jenis dengan warna-warni. Outputnya gitu sih kemarin. Cuman ya lagi-lagi tidak terrealisasi. Oke guys, tapi sudah terrealisasi 7 pasang kelihatannya nih ya. Oke, kita buktikan berapa pasang ini. 7 atau 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 guys. Ternyata sudah ada 8 pasang yang mematrikan kesuciannya di sini. Bukan kesuciannya guys. Ikatan cintanya guys. Wah, ini cakep ini. Ini biasanya buahnya itu bulat, terus ada pentilnya di bawah itu kan? Ya. Oh, itu di asam-asam enak ini untuk sambal ini. Gitu ya? Iya, aku pernah nyambal nggak ada asam, aku ambil ini. Ternyata enak guys. Serius, nanti coba deh. Nanti kita lihat ya kalau ada buahnya ya. Nah, kalau mau lihat jenis gazebo sebenarnya dari yang saya ceritakan tadi, salah satu gazebonya yang biasa dinikmatin sama keluarga sambil
bersantai bersama keluarga sambil menikmati makan yang dibawa dari rumah. Nah, ini karena dalam aturan Iya, boleh menebang mangrove, ya setuju. akhirnya dibuat dengan metode seperti ini. Ya, sip sudah itu. Itu namanya membangun tanpa merusak alam. Karena setiap satu batang pohon mangrove akan kelipatan 2 untuk menggantikannya. Nah, yuk daripada mengganti guys. Nah, ini cakep juga, ini sudah besar ini. Oh, ini tua betul ini sudah guys. Ini kira-kira 150 diameternya nih guys. Nah, ini diameter batang bawah nih. Nah, ini guys masih ada bekas gazebo. Oh, ini masih bisa dimanfaatkan. Ini gazebonya guys. Waktunya balik guys.